وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Hola. Không. Không.
Nanti selama 1 bulan itu kalau tidak ada halangan tidak boleh libur. Wah, berarti berat, nggak ada liburnya. Orang kalau di pendidikan itu tidak ada libur merasakan berat. Tapi sebenarnya apakah seberat itu madrasah Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Setiap hari selama bulan Ramadan itu adalah hari-hari kita belajar. Bahkan setiap jamnya adalah bagian dari ujian yang Allah siapkan selama bulan Ramadan. Madrasah ini dimulai sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Dan selama waktu itu seorang hamba diharuskan meninggalkan apa yang halal baginya. Apa yang dihalalkan di luar bulan Ramadan, dihalalkan makan, minum, dan melampiaskan syahwat kepada yang halal. Tapi semua itu apa? Semua itu dilarang selama waktu setelah terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini pelajaran pertama. Bisa dipahami pelajarannya? Alhamdulillah. Ya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Makan dan minumlah kalian hingga terbit fajar, alias batas waktu terakhir kita boleh makan, minum dan lainnya itu sampai terbit fajar. Kemudian lanjutkan, sempurnakan dirimu dalam menahan apa yang Allah halalkan hingga terbenam matahari. Kita menahan diri, Bapak Ibu sekalian, bukan karena tidak mampu untuk melakukan itu, bukan karena kita nggak mampu makan, nggak mampu minum, tapi apa? Karena bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ibadah puasa yang Allah wajibkan di bulan Ramadan itu adalah bentuk pelajaran besar. Jika karena Allah Subhanahu wa taala kita bisa meninggalkan yang halal, maka karena Allah Subhanahu wa taala kita seharusnya lebih mampu menjauhi yang haram. Yang halal saja kita tinggalkan. Logikanya yang haram lebih mudah, karena banyak yang halal, banyak yang haram. Banyak yang halal. Yang halal saja bisa kita tinggalkan, apalagi yang haram. Itu pelajaran besar yang bisa kita ambil. Karena itu, kelas puasa yang sebenarnya itu bukan cuma di dapur atau di meja makan. Kelas puasa itu ada di mana-mana. Bisa dikala kita sendirian di kamar, tak ada yang melihat. Ada saat kita megang
gawai, handphone, laptop, dan bisa membuka apa saja. Ada saat kita lelah dan kita mampu untuk melampiaskan emosi. Ini juga kelas yang penting untuk kita perhatikan. Ternyata saat marah pun juga harus dikontrol. Inni shaim. Kalau ada orang yang mengajak berkelahi, bertengkar, katakan inni shaim. Sesungguhnya aku sedang puasa. Ada kesempatan untuk mengambil yang bukan hak kita di saat-saat seperti ini dan yang lainnya. Puasa kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita benar-benar menahan diri itu karena Allah atau hanya karena menahan lapar dan dahaga sampai terbenam matahari. Selain itu, madrasah Ramadan mengajari kita untuk mengenali diri. Apa yang perlu kita kenali? Rasa lapar, rasa haus membuat manusia itu lebih jujur tentang kelemahan dirinya. Saat biasanya orang tak makan dan minum ini lemah badannya, kekuatannya, energinya. Biasanya lisan orang itu lebih mudah untuk tergelincir. Emosi juga lebih cepat naik dan sabar pun kian menipis. Biasanya orang kan gampang marah itu pas lapar. Ya. Apalagi lapar nggak ada yang dimakan. Maka seringkali kejahatan itu karena lapar. Seperti karena kelaparan, toko-toko, mal-mal dijarah. Ya. Begitu pula kalau suami di rumah harusnya jatah makan itu sudah disiapkan oleh istri di rumah, kok enggak ada. Kalau enggak terkontrol, apalagi habis kerja capek dari sawah atau dari tempat kerja, enggak ada yang dimakan, ini lebih mudah terpancing emosi. Maka di sini nanti pelajaran puasa. Puasa itu apa? Cermin yang menampakkan apa yang selama ini tersembunyi dalam diri kita. Apakah kita ini termasuk orang yang sabar, orang yang baik, atau memang gampang emosi, gampang meledak-ledak? Ya. Jati diri seseorang itu akan kelihatan ketika ada masalah. Antum ketika berteman, oh teman saya baik-baik saja, iya pas kondisi normal. Tapi ketika kondisi tidak normal, ya, contoh tidak normal apa? Dia punya hutang. Ini kan nggak normal. Kalau dia punya hutang, mau ketemu saya saja takut, atau ketemu saya seperti nggak ada pernah punya hutang. Harusnya bayar hutang tapi dia nunda-nunda tanpa ada omongan. Nah, kelihatan jati diri seseorang. Atau ketika ada masalah, orang akan tampak hakikat jati diri seseorang ketika Allah Subhanahu wa taala uji dengan ujian yang berat. Maka orang-orang munafik zaman Nabi itu kelihatan kemunafikannya itu pas momen-momen berat. Ya. Pas momen berat itu nampak, kelihatan. Ibarat kalau mau mencari mutiara itu kan harus nyelam jauh ke dasar lautan. Kalau di permukaan nggak kelihatan ini mutiara atau cuman kerang biasa, gitu kan? Ya. Manusia juga begitu.
untuk kita bercermin apakah kita ini termasuk orang yang baik hati, orang yang penyabar, orang yang pandai mengontrol diri, orang yang bagus akhlak dan muamalahnya, diuji dalam ibadah puasa ini. Pelajaran puasa ini bisa kita pakai untuk cermin diri. Apakah kita mampu mengontrol diri atau tidak? Ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala ini peta besarnya gitu ya. Ini kita belum rinci satu demi satu. Hanya kita sampaikan tadi kenapa Ramadan disebut dengan madrasah. Madrasah untuk mengacu kepada perubahan diri. Allah Subhanahu wa taala menaruh Al-Qur'an itu sebagai pelajaran utamanya. Kitab ya, ini bukan buku pelajaran utamanya, ini bahasa mudahnya gitu kan. Ya. Puasa membersihkan di dalam hati kita, dan Al-Quran ini mengisi hati itu dengan petunjuk. Makanya Ramadan itu bulan Al-Quran. Tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dengan Ramadan, Ramadan dengan Al-Quran. Maka Ramadan ini nanti, ya, ketika kita membaca Al-Quran, jangan hanya sekedar sebagai bacaan tilawah semata. Namun apa? Semakin menambah taat. Bukan hanya sekedar ditargetkan selesai dalam sebulan sekali, po 2 kali, po 3 kali. Enggak, tapi apa? Hendaknya bisa membawa perubahan pada diri kita. Dan ukuran keberhasilan dari madrasah Ramadan ini nanti sangat nyata. Apa ukuran keberhasilannya? Apakah setelah Ramadan salatnya semakin terjaga, semakin baik? Karena memang selama ini kita melaksanakan salat, kita nggak bisa menjamin kualitas salat kita itu apakah baik. Ya. Padahal untuk nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala pertama menghisab salat kita. Kalau salatnya baik, yang lain baik. Salatnya buruk, yang lain buruk. Maka ini nanti ya ibadah harian yang bisa kita pakai untuk barometer. Apakah setelah Ramadan ataupun ketika Ramadan ataupun sebelum Ramadan kita ini sudah baik ataukah belum? Lihat ibadah salatnya apakah terjaga. Kemudian lihat juga lisannya. Ya. Apakah lisan lebih hati-hati? Karena memang banyak orang masuk neraka itu karena faktor lisan. Wa hal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim ila hasaidu alsinatihim. Bukankah manusia ditelungkupkan di atas wajah mereka, di atas hidung mereka? Itu disebabkan perbuatan lisan mereka. Kalau kita mau urai itu banyak banget dosanya lisan itu, karena lisan itu bisa ya ngomongin yang lalu-lalu, ngomongin yang sekarang, ngomongin yang akan datang. Termasuk orang-orang kafir dulu kan mengingkari hari kiamat itu kan di antara juga omongan mereka. Bahkan bisa ngomongin yang gaib, bisa ngomongin yang enggak nyata, bisa ngomongin yang macam-macam. Maka berat sekali sebenarnya untuk menjaga lisan itu kalau tidak diberi taufik Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum wa azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya. Terus setelah kita mengetahui kerangka dari madrasah Ramadan ini, ternyata pada intinya Allah Subhanahu wa taala memberi waktu, memberi kesempatan kepada hamba-hambanya terutama yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan puasa atas kalian sebagaimana diwajibkan puasa atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi ini ya adalah momen yang sangat besar
yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, maka sangat bersyukur kalau nanti kita semua bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Walau cuma tinggal kurang lebih 19 atau 18 hari, tapi kalau Allah nggak mengizinkan kita ketemu Ramadan, nggak akan ketemu. Kemarin-kemarin banyak tetangga kita, famili kita, atau teman-teman kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Ramadan tinggal sebentar. Ya, bisa saja kurang 1 hari Allah tidak memberi kesempatan dia untuk ketemu Ramadan. Maka kita mohon kepada Allah sebagaimana para salaf dahulu, mereka meminta untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan tiba. Apalagi kalau ada pengumuman, ya, ada pengumuman di kota ini, misalnya di kota Pati ini ada mall besar yang baru pertama kali dibuka di sini, nanti pembukaannya misalnya tanggal 1 Februari 2026. Ada banyak promo, ada banyak hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah utamanya mobil, sepeda motor dan lain sebagainya. Kira-kira itu banyak orang ingat nggak itu? Apalagi tambah gede pahalanya, tambah diingat itu. Dan pas momen acara pembukaan itu banyak orang yang berminat, tertarik. Apapun akan dilakukan. Ya. Begitu pula setiap tahun Allah Subhanahu wa taala berikan, kalau boleh kita istilahkan itu woro-woro pengumuman. Ya, wahai orang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa. Kapan itu? Di bulan Ramadan. Ya. Diwajibkan untuk kalian puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana puasa diwajibkan atas orang sebelum kalian. Apa hadiahnya? Apa tujuannya? Agar kalian bertakwa. Ya, yang kalau kalian bertakwa, kalian semakin mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Apakah tidak menarik pengumuman dan waro-waro ini? Dan itu berulang setiap tahun. Ya, kalau kita menyadari ini sungguh nikmat yang besar, ya, sungguh momen yang sangat istimewa kalau setiap tahun kita bisa menyaksikan itu. Kalau pembukaan mal kan paling cuma sekali. Masa setiap tahun membuka? Tidak mungkin kan? Ya. Dan ini berlangsung alhamdulillah. Di sana ada nanti malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Di sana nanti di malam Ramadan Allah bebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Ya. Ketika seseorang beribadah, ada satu malam yang dijanjikan Allah, dan ini berlangsung setiap tahun, bukan hanya di zaman Nabi. Yaitu malam Lailatul Qadar itu tidak cuma sekali. Kalau kesempatannya cuma sekali di zaman Nabi saja, setelah itu nggak ada kesempatan, ya ini kurang menarik kalau kita pahami. Terlepas dari itu, yang jelas Lailatul Qadar setiap tahunnya itu ada. Ya, siapa berkesempatan beribadah di malam itu lebih baik daripada ia beribadah 83 tahun, lebih 4 bulan, kurang lebih. Coba bayangkan kalau 10 tahun saja kita ketemu Ramadan, dan setiap kali ketemu Ramadan ketemu Lailatul Qadar. Kita semuanya pasti ketemulah. Pasti ketemu. Tapi tinggal kita sedang ngapain waktu ketemu Ramadan? Apakah sedang tidur nyenyak? Ya, atau sedang melakukan ketaatan, atau sedang apa? Semua pasti ketemu Lailatul Qadar. Kalau sampai sekarang masih hidup, ya, berarti beberapa tahun silam mereka pasti semua ketemu Lailatul Qadar. Pertanyaannya, apakah ketika ketemu Lailatul Qadar itu seperti yang dikatakan Nabi, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menegakkan ibadah di malam Lailatul Qadar atas dasar iman dan mengharapkan pahala,
maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bapak Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum wa azanillahu wa iyyakum jami'an. Terus nanti ada 3 tema penting yang akan kita bahas di Ramadan, tapi itu nanti saja. Kita lanjut kepada apa landasannya kok kita katakan Ramadan itu sebagai madrasah perubahan. Ya. Tentunya untuk kita menetapkan Ramadan itu sebagai madrasah perubahan itu dasarnya wahyu. Dasarnya wahyu. Mengapa? Ya, puasa ini bukan sekedar rutinitas tahunan, bukan sekedar tradisi adat kebiasaan umat Islam. Salah. Ya. Tapi apa? Puasa itu perintah Allah. Puasa adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, menahan lapar, dahaga, syahwat supaya bertakwa, dan takwa itu adalah merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala meskipun kita tidak melihat Allah. Meskipun kita tidak melihat Allah, tapi yakin Allah pasti melihat kita. Tadi saya kita bacakan ayatnya dalam surah Al-Baqarah 183 bahwa ayat itu menjelaskan ukuran keberhasilan puasa. Jadi kalau orang berpuasa kemudian badannya jadi lebih langsing, ya, tadinya dia gemuk, kemudian selama Ramadan dia ideal berat badannya. Bukan kemudian kita katakan oh puasanya berhasil. Nah, kalau itu diet, mungkin dietnya berhasil. Tapi bukan itu. Tujuan kita melaksanakan puasa ya adalah supaya lahir takwa yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini tujuan utamanya. Kalau alhamdulillahnya takwanya meningkat, badannya ideal, ini kebaikan dunia tambah kebaikan akhirat. Tapi kalau yang dikejar itu adalah target duniawi, yaitu melangsingkan badan, menyehatkan fisik, ini ya nilainya cuma adat. Kan ada orang itu puasa niatnya biar sehat. Ada orang juga niatnya puasa mungkin dia kena sakit sehingga apa? Aku puasa biar sehat. Ya, niat itu penting. A dan B sama-sama puasanya, tapi mungkin beda niatnya. Kalau niatnya cuma nyari sehat, ya, niatnya supaya turun berat badannya, ini cuma adat. Sebenarnya ibadah kalau dia memahami nilai dari puasa itu, tapi kalau niatnya kayak begitu, itu nilainya cuma adat. Nilainya cuma adat. Maka ya puasa itu nanti tampak nilai takwa dalam harian dia. Apa itu contohnya? Menahan diri dari dosa. Bukankah takwa itu melaksanakan perintah menjauhi larangan? Jadi semakin hari yang dilalui oleh hamba kok dia semakin taat kepada Allah, semakin tunduk sama Allah, semakin jauh dari perbuatan maksiat kepada Allah, oh berhasil itu. Puasanya berhasil itu. Tapi kalau cuman tadi tidak makan, tidak minum, iya. Cuman sekedar konsep dan mindset orang puasa itu tidak makan, tidak minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Mindsetnya cuman sampai di sini, berhenti cuman sampai di sini. Itu kurang bermakna. Ya. Padahal selain menahan makan, minum, kalau lebih didetailkan lagi perintah larangan Allah itu menahan lisan, menahan pandangan, menahan emosi, ya. Menahan larangan-larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kebahagiaan
bagi orang-orang yang berpuasa. Apa janji dari Allah Subhanahu wa taala? Lis-shaim farhatani. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu Rabbnya Azza wa Jal. Jadi orang yang berpuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kemanfaatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Kebaikan dunianya apa? Di saat berbuka. Tapi ini bukan tujuan puncak. Ya. Tujuan puncaknya bukan di sini. Itu hanya penyerta saja. Saat kita berbuka puasa memang nikmat. Memang yang kita tunggu-tunggu. Bukankah setiap orang yang berpuasa yang ditunggu itu waktu buka? Mosok orang puasa nggak nunggu waktu buka. Ini puasanya nggak benar mungkin. Ya. Ini yang ditunggu-tunggu di dunia. Yang ditunggu-tunggu oleh orang yang berpuasa, ini jam berapa? Gitu kan? Apalagi ketika buka bersama itu, bolak-balik lihat jam. Kurang berapa menit ya? Gitu kan? Ya, begitu. Itu di dunia. Dan di akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kebahagiaan yang lebih besar. Yaitu apa? Rasa harap. Rasa harap ketika berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahalanya besar loh puasa itu. Apa pahalanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, kullu amal ibni Adam yudha'af. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Ila sab'imati dhi'fin ila adha'afin katsira. Semua amalan hamba itu dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan dilipatkan 10 kali lipat. Kecuali puasa. Berarti kalau dikatakan kecuali puasa, ini kira-kira lebih sedikit atau lebih besar? Ya lebih besar. Maksud kecuali puasa lebih sedikit, ya ini enggak sinkron. Kecuali puasa. Alias apa? Oh, ganjarannya enggak terkira gitu kan. Kalau yang lain ada perkiraannya 10 sampai 700 kali lipat. Tapi kalau puasa enggak ada batasan. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu untukku, aku yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Ia tinggalkan makan minumnya karena aku. Terus lis-shaim farhatan. Bagi orang yang puasa ada dua gembiraan. Ketika berbuka dan ketika berjumpa Rabbnya. Maka mindset orang yang berpuasa itu mindset akhirat lebih kuat. Jangan cuman mindset dunia terus. Nanti sahurnya apa? Nanti bukanya apa? Menunya yang dipikirkan. Yang di kepala itu cuman menu dan menu. Termasuk ibu-ibu, mohon maaf. Kalau selama bulan Ramadan itu lebih sibuk di dapur daripada pegang mushaf, ini juga tolong diperhatikan. Ya. Bahkan sebagian ibu-ibu nyatakan kalau bulan Ramadan malah lebih boros sih gimana ya? Padahal makan cuma 2 kali. Kata ibu-ibu loh itu. Udah benar apa salah? Jadi kalau pas Ramadan itu lebih boros. Harusnya lebih ngirit ya. Ya, mohon nanti dievaluasi, dikoreksi kenapa ketika Ramadan ya pembelanjaan lebih boros. Padahal makannya cuman 2 kali. Padahal juga di masjid banyak buka bersama. Betul? Ya, banyak bukber, banyak apa? Ya, sudah di rumah masak yang banyak. Ya, ikut kajian di masjid buka bersama. Berarti apa? Mubazir enggak itu nanti? Mubazir. Kalau memang nanti ada buka bersama, ya wes enggak masak ya enggak apa-apa toh. Malah bisa efisien.
Iya kan? Kalau kita berpikir makan minum yang secukupnya kan begitu. Apalagi kalau di masjid ini selama 1 bulan penuh ada sahur bersama, ada buka bersama. Wih, penghematan luar biasa ini. Tapi namanya manusia itu nggak merasa cukup gitu kan. Ya, di rumah menyiapkan juga, di masjid ada juga. Ini ya kita evaluasi diri kita masing-masing. Apakah orientasi kita itu memang sudah betul-betul akhirat dan betul-betul memikirkan masa depan di akhirat, atau masih berkutat hanya di sekup dunia. Bapak Ibu sekalian rahimanallah wa iyyakum wa azanillah wa iyyakum jami'an. Ya. Itu kalau memang tujuannya itu sudah betul-betul akhirat, makanya Nabi alaihi salatu wassalam itu kaitkan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan, 2 yang disyaratkan Nabi, iman, mengharapkan pahala. Ya. Dia beriman, Allah yang wajibkan. Dia tunduk, Allah yang merintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Bukankah ini iman? Rasulullah SAW juga yang merintahkan untuk berpuasa, dan bahkan rukun Islam kan ada 5, salah satunya adalah puasa. Dia laksanakan puasa itu karena dasar iman. Allah yang merintah, Rasul yang juga mencontohkan dan yang juga merintahkan. Allah memerintahkan ati Allah wa ati Rasul, taat Allah, taat Rasul, sehingga terhujam dalam dirinya, dalam sanubarinya, kita puasa, saya puasa itu Allah yang merintah, Nabi yang merintah. Sami'na wa ata'na. Ini iman. Bukan apa dasarnya kau puasa? Ini karena bulan Ramadan biasanya kaum muslimin melaksanakan ibadah puasa, dan biasanya kalau waktu malam melaksanakan tarawih biasanya loh ya. Ya, kira-kira lebih kuat mana pelaksanaan puasanya? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Kalau yang kedua ini nanti biasanya lagi ya. Ini nggak bertahan lama itu. Awalnya tok gitu rame masjid. Ya, tapi nyampai pertengahan safnya semakin maju. Semakin akhir malnya yang ramai. Pasar-pasar yang ramai. Masjid sudah mulai berkurang. Itu dulu. Tapi insya Allah tahun ini enggak. Ya, semakin kita bangun kesadaran kaum muslimin bahwa ibadah amaliyah Ramadan ini harusnya diiringi iman, didasari iman, dan mengharapkan pahala. Mindset akhirat ini ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Berharap bertemu Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Barang siapa mengharap perjumpaan Rabbnya, Allah syaratkan 2. 1, beramal yang saleh. Amal yang saleh itu syaratnya 2, ikhlas dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin ikhlas, semakin ittiba, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti apa? Amal salehnya semakin kualitas, semakin bagus. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, tidak syirik, mempersekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Bukankah tidak syirik ini masuk dalam kategori ikhlas? Dan itu syarat yang pertama amal soleh. Dan bukankah tidak syirik itu bagian dari amal soleh? Kenapa ditekankan kembali oleh Allah? Karena penting. Sebaik apapun amal soleh, kalau yang satu ya ini dilanggar, ya nggak diterima amal solehnya, walaupun amal solehnya itu sebesar amal solehnya para nabi rasul. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepada nabi-nabi sebelum engkau dan juga kepadamu, jikalau engkau menyekutukan Allah, pasti hapus amalmu. Ya. Jadi kalau kita mengharapkan perjumpaan Allah, ihtisab, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya perbanyak amal soleh.
perbagus amal soleh dengan memperbagus niat dan memperbagus keikhlasan dan memperbagus ittiba kepada Rasul SAW. Dan diwanti-wanti syirik jangan dilakukan. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak menyekutukan Allah amal soleh. Ya, kenapa cuman ini yang disebut? Kok enggak ada yang lain yang disebut? Tadi saya jelaskan, sebesar apapun amal soleh kita, kalau ini dikerjakan tidak berguna. Maka ditutup dengan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bapak Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum wa azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, untuk menyingkat waktu, karena sesuai dengan judul tema itu madrasah perubahan dari sirah Nabi, ya harusnya kita ambil dari sirah Nabi, ya, supaya nyambung dengan judul kita, madrasah perubahan yang kita ambil dari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan, kalau kita tengok momen bersejarah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ambilkan 3 saja. Pertama, bulan Al-Quran. Yang kedua, perang Badar. Dan yang ketiga, Fathu Makkah. 3 momen besar di bulan Ramadan di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Apa pelajaran besar yang nanti akan kita ambil dari 3 momen besar ini? Kita mulai. Yang pertama, bahwa bulan Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran. Bulan turunnya Al-Quran. Al-Quran ini istimewa dari banyak sisi. Pertama, diturunkan kepada Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Untuk umat yang paling mulia, para umat beliau itu umat yang paling mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat terbaik yang dikeluarkan bagi manusia, menggeser posisi Bani Israel. Memang dulu Bani Israel mereka adalah umat pilihan. Tapi ketika mereka melanggar janji dengan Allah, Rasulnya, banyak berbuat kedurhakaan, akhirnya Allah ganti dengan umat terbaik, Nabi Muhammad SAW dengan umatnya. Kemudian di tempat yang paling mulia di Mekah. Kemudian juga di waktu yang paling mulia di bulan Ramadan. Tepatnya ada di malam Lailatul Qadar. Dan bukankah wahyu pertama kali turun kepada Nabi SAW saat beliau ada di Gua Hira? Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Tapi para ulama berselisih pendapat tanggalnya itu tanggal berapa waktu Nabi SAW mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira itu, yang dengan turunnya wahyu Al-Quran yang pertama ini mendobrak, menyadarkan sekaligus menghasung ya umat manusia untuk kembali menuju kepada perubahan. Yang tadinya alam jahiliyah menjadi umat pilihan. Yang tadinya syirik kepada tauhid. Yang tadinya kufur kepada iman. Yang tadinya maksiat kepada taat. Yang tadinya nilai-nilai moral dan kemanusiaan itu dibuang di tempat sampah, ibaratnya dijunjung tinggi hak-hak manusia, ya, hak kehormatannya, hak hartanya, hak darahnya dijunjung tinggi. Kapan momen besar ini terjadi? Diawali dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Iqra
wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmu yang maha mulia. Alladzi 'allamal iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra. Ya, tadi yang kedua kurang pas ya. Ya, iqra, bacalah. Bacalah bismi dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari 'alaq. Ya, pertama nutfah, kemudian berubah menjadi 'alaqah. Selama 40 hari yang kedua berubah menjadi 'alaqah, segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Ya, dan bacalah dengan nama Rabbmu yang memulia, yang maha mulia. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Rabbmu yang maha mulia yang mengajari manusia dengan perantara pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajari manusia apa yang dia tidak ketahui. Yang manusia tidak ketahui Allah ajari sehingga menjadi tahu. Ini kalau kita kupas ya dalam Sahih Bukhari ya, dijelaskan momen turunnya wahyu yang pertama ini momen yang sangat besar, dan di awal dulu waktu kita jelaskan sirah Nabi sudah pernah kita singgung itu ya. Surah Al-Alaq ini ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengentaskan manusia dari kejahiliahan kepada iman dan tauhid ya, dari kehinaan kepada kemuliaan, dari tepi jurang neraka sampai di surga yang tertinggi, padahal sudah di tepi jurang neraka diangkat sampai surga yang tertinggi. Itu dengan perantara apa? Iqra, baca. Makanya umat Islam itu harus bisa baca. Harus bisa baca Quran. Maka kalau kita punya anak atau punya siapa yang belum bisa baca Al-Quran, ajari Al-Quran. Ya. Susah ilmu itu untuk masuk kalau dalam diri orang itu enggak bisa membaca Al-Quran, enggak paham tentang Al-Quran. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau mau mendengarkan bacaan Al-Quran di awal surah Thaha dibacakan kepada beliau, beliau mau menyimak, mau mendengarkan, dapat hidayah. Makanya Al-Quran ini kalau mau dibaca, kalau mau diajarkan, makanya Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang membaca Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Karena memang Al-Quran ini mukjizat terbesar Nabi SAW. Kalau kita ingin membuat perubahan di muka bumi ini, pakai Al-Quran. Makanya dakwah itu harus pakai Al-Quran. Jangan dongeng. Indonesia mendongeng misalnya. Ya. Dongeng dengan sirah itu beda loh ya. Dongengi kata orang Jawa kan digugu keneng. Berarti orang digugu ya keneng. Tapi kalau ini beda. Maka ya perubahan tidak akan terwujud tanpa Al-Quran. Saya kemarin sempat merenung. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi melainkan hanya ma disambah dengan illa. Kalau dalam tata bahasa Arab itu fungsinya lil hasr, memberikan pembatasan, hanya. Jadi Allah ngutus Nabi, Nabi itu hanya ngasih rahmat. Tidak ada bala, enggak ada kehinaan, tidak ada keburukan. Rahmatan, nakirah di sini. Rahmatan, ya. Nakirah ini luas bentuk kerahmatan dan kasih sayang yang Nabi SAW tebarkan, yang beliau bawa. Di sekup alam semesta ini, jelas dakwah Nabi SAW ini mempertahankan alam semesta. Karena dakwah Nabi SAW ini, ya,
ini mengusung, menyuarakan, mendakwahkan, mengajak untuk menunaikan hak-hak semua yang ada di alam semesta ini. Di sana ada haknya Allah, tunaikan haknya Allah. Di sana ada hak orang tua, tunaikan hak orang tua, hak makhluk. Kalau didetailkan banyak sekali hak makhluk itu, hak istri, hak anak, hak suami, hak tetangga, hak kerabat, hak pemimpin, hak rakyat, bahkan hak binatang, bahkan ya siapapun. Intinya apa? Sangat kuat ya di dalam mendakwahkan dan mengajarkan untuk menunaikan hak masing-masing itu. Makanya yang paling menjaga eksistensi keberadaan alam semesta ini dakwah Nabi ini. Rahmat bagi langit, rahmat bagi bumi, rahmat bagi malaikat, rahmat bagi jin, rahmat bagi manusia, rahmat bagi suatu negara. Negara manapun ketika mengamalkan nilai-nilai yang diajarkan Nabi akan makmur. Ya, akan mendatangkan rahmat. Pemimpinnya adil, rakyatnya sejahtera. Itu kan yang diajarkan Nabi SAW. Jadi pemimpin yang adil, jadi rakyat yang baik. Dalam skop yang lebih kecil lagi, keluarga. Di sebuah keluarga, kalau nilai-nilai ajaran Nabi SAW diamalkan, sebagai suami tahu tanggung jawab hak dan kewajibannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kamu pemimpin, dimintai bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Istri juga tahu kewajibannya, bukan sekedar tahu tapi juga mengamalkan. Ya, anak juga seperti itu. Di sebuah lingkungan keluarga muslim, kalau nilai-nilai Nabi dipraktekkan di situ, oh sakinah, mawaddah, warahmah. Bahkan untuk individu diri kita masing-masing, bila nilai-nilai ajaran Nabi SAW kita terapkan untuk diri kita sendiri, maka akan mendatangkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kuncinya di mana? Ya ini Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda. Jadi nanti di bulan Ramadan ya, Al-Quran hendaklah kita dekat dengan Al-Quran. Ya, walaupun di luar bulan Ramadan juga dekat dengan Al-Quran, tapi lebih intens selama bulan Ramadan. Mengingat apa? Tentunya akan lebih punya asar, pengaruh lebih kuat kalau kita lebih dekat kepada Al-Quran di bulan Ramadan daripada di luar bulan Ramadan. Karena ada kesesuaian tempat, waktu. Ya. Makanya kita akan merasakan kekhusyuan, ketenangan, kedamaian itu lebih kuat di bulan Ramadan. Salat taraweh sekian belas rakaat saja kita juga mampu mendengarkan kebaikan-kebaikan, petuah, ya, ceramah, nasihat kita juga kuat. Ya, zikir juga tambah kuat. Ini diantaranya berkah dari bulan Ramadan, madrasah Ramadan yang Allah berikan kepada kita. Ini yang pertama. Jadi kuncinya ya, momen bersejarah dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini saat Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, nubbi'a bi Iqra wa ursila bil Muddatsir. Diangkat nabi dengan Iqra, diangkat rasul dengan Muddatsir. Ya. Dan terbukti tak selang berapa lama ketika Nabi SAW mendakwahkan itu, mengajarkan Al-Quran, diterima oleh para sahabat, mereka berubah drastis. Mereka jadi umat-umat yang disegani oleh kawan maupun lawan. Mereka umat yang tak ada duanya, alias mereka umat yang tidak pernah ada sebaik itu. Karena Nabi SAW sampaikan, khairun nasi qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia generasiku, kemudian sudahnya. Maka kalau kita ingin diberi kemuliaan oleh Allah, ingin perubahan, ya, pengen perubahan, ikuti
apa yang menyebabkan dulu para sahabat itu berubah. Yang jelas tampak drastis sekali perubahannya Umar. Kalau antum pengen tahu. Tadinya kan mau membunuh Nabi. Ya, mencari Nabi SAW. Tapi kemudian ketika mendengar bacaan Al-Quran dari awal surah Toha, bila dengar itu berubah drastis. Berubah drastis. Langsung beriman. Banyak ya sahabat-sahabat yang mereka itu masuk Islam dan semakin kuat imannya dengan Al-Quran ini. Maka hendaklah kita cinta Al-Quran. Kita mohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita mencintai Al-Quran dan kita bisa mempelajari, mengkaji dan mengajarkan Al-Quran itu. Momen yang kedua, perang Badar. Momen yang kedua, perang Badar. Ini juga terjadi pada bulan Ramadan. Tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriyah. Perang Badar disebut dengan Yaumul Furqan. Samakan dengan fungsi Al-Quran, Furqan, pembeda. Ya. Kalau pembeda dalam Al-Quran, ini membedakan antara hak dengan batil. Antara tauhid dengan syirik, iman dengan kufur, taat dengan maksiat, amalan surga dengan amalan neraka. Ya, kebaikan dan keburukan dijelaskan, dipilah dengan Al-Quran ini. Makanya kalau kita belajar Al-Quran akan membelah manusia itu betul. Jadi kalau manusia itu masih campur, tidak jelas, ini yang benar mana, yang salah mana, ya, ini yang tauhid mana, yang syirik mana, ini nilai-nilai Al-Quran belum kuat kalau di posisi seperti itu. Ya, lihat dulu sirah Nabi SAW. Ketika Nabi dakwahkan Islam, terbelah masyarakat Madinah itu. Yang ikut Nabi sama yang mengingkari Nabi SAW. Adapun yang tawakuf, itu tidak banyak. Yang tidak punya prinsip, tidak punya sikap, tidak banyak. Tapi rata-rata terbagi. Makanya fitnahnya orang-orang kafir Quraisy kepada dakwah Islam itu dakwah yang memecah belah. Dakwah yang memecah belah. Nah, memang Al-Quran itu diantaranya disifati dengan wal furqan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya kitab namanya Al-Furqan baina auliya'ir rahman, baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan. Pembeda antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Jadi kita jangan takut beda. Justru kalau kita ngamalkan Al-Quran, kita akan berbeda. Tapi bukan berarti terus kita nyari pembeda sendiri gitu kan. Ya. Apa contohnya beda? Kita sholat, yang enggak sholat, ya, kan terbedakan. Umat Islam itu apa? Kalau ngamalkan Quran, sholat, ya. Kan ada juga sebagian kaum muslimin yang enggak sholat, gitu kan? Ada mboten ten mriki? Ya, enggak sholat. Ada juga kaum muslimin yang enggak puasa. Ada enggak? Beda enggak kita dengan mereka? Sesama orang yang mengaku Islam saja kita beda, apalagi dengan umat yang lain. Ya, kita bertauhid, anti syirik. Ada sebagian di antara saudara kita kaum muslimin yang justru membela syirik, menentang tauhid. Kita menegakkan sunnah. Ada sebagian di antara saudara kita yang justru memerangi sunnah. Kan beda itu. Itu kalau dirinci lebih banyak lagi nanti. Ala kulli hal, ya. Peristiwa perang Badar ini disebut dengan Yaumul Furqan. Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sungguh Allah telah menolong kalian di Badar padahal kalian dalam keadaan lemah. Maka bertakwalah kepada Allah agar kalian bersyukur. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ketika kalian mohon pertolongan kepada Rabb kalian, lalu dia mengabulkan kalian, sungguhnya aku membantu kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Jadi momen perang Badar ini momen yang sangat bersejarah. Ya, momen yang sangat bersejarah. Kenapa sampai disebut Yaumul Furqan? Ya, disebut Yaumul Furqan karena umat terbelah. Ya, sebelumnya kan kafir sama muslim. Sebelum terjadi perang Badar ini,
kafir muslim. Ya, kafir muslim. Setelah terjadi perang Badar ditambah munafik. Ya, tambah pecah belah sama manusia. Tadinya kafir sama muslim. Terus ada Yahudi, ada Nasara. Tapi setelah perang Badar ini ditambah satu lagi, munafik. Bagaimana pasalnya? Kok ada orang munafik? Karena sebelum perang Badar, umat Islam dianggap lemah, tertindas, terusir, teraniaya. Sehingga mereka mencari tempat yang aman, hijrah ke Madinah. Nah, setelah mampu menunjukkan kekuatannya atas izin Allah Subhanahu wa taala, orang jadi sadar. Ternyata umat Islam itu tidak bisa dianggap sebelah mata kekuatannya. Mosok ya 300 bisa mengalahkan 1000. Padahal beda jumlah jauh lebih besar, 3 kali lipat. Persenjataan, perlengkapan, kesiapan dalam semua aspek. Kalau ditinjau dari strategi perang loh ya, itu kan kalah. Ya, itu kan kalah. Tapi kenapa mereka bisa menang? Berarti apa? Kemenangan mereka itu pasti ada yang menolong, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun mereka mungkin nggak percaya itu, tapi kan secara kasat mata kan pakai teori manusia, mosok 300 bisa mengalahkan 1000. Ini kalau misalnya di tengah-tengah kita, ya, ada 3 orang mampu mengalahkan 10 orang dengan tangan kosong. 3 orang itu dianggap jagoan nggak di tengah kita? Jagoan, apalagi yang 10 orang ini orang-orang pinter, jagoan-jagoan gitu kan. Saya kesatria-kesatria pilih tanding di daerahnya masing-masing. 3 orang bisa mengalahkan 10 orang. Ini sesuatu prestasi yang besar, maka 3 orang itu kan disegani. Demikian pula setelah menang perang Badar, disegani umat Islam. Ya. Nah, di balik kemuliaan yang diperoleh umat Islam, di situ ada musuh dalam selimut, yaitu orang-orang munafik. Maka orang-orang munafik itu orang-orang yang menampakkan Islam secara zahir, menyembunyikan kekufuran dalam batin mereka. Dan mereka itu muncul ketika Islam kuat. Ketika di fase Makkah mereka nggak ada, mereka nggak muncul. Baru muncul kalau Islam kuat. Ya, kalau Islam kuat. Taib, saya nggak banyak ya. Terus yang ketiga Fatu Mekah. Fatu Mekah, penaklukan kota Mekah tahun 8 Hijriah pada tanggal 20 Ramadan. Kilas balik 8 tahun silam, ya, Nabi SAW dalam keadaan terusir. Dan kalau para pengamat memberikan pengamatannya, terlebih saat Nabi diboikot di Mekah bersama keluarga kabilah beliau, tahun 7 sampai 10 kenabian diboikot, kan semakin menunjukkan kelemahan, ya, kelemahan kekuatan Islam ketika itu, karena nggak bisa melawan, diboikot nggak bisa melawan. Ditambah lagi penopang dakwah beliau dan pembela dakwah beliau, ya, istri beliau, paman beliau wafat. Terus beliau cari tempat lain karena di Mekah sudah berat untuk diterima dakwah beliau. Pindah ke Taif, di Taif tambah berat lagi, diusir beliau. Balik lagi ke Mekah. Orang akan berspekulasi, ini mau tamat ini. Ya, dakwah yang diusung Nabi itu mau tamat, dan orang kafir di atas angin enggak kalau posisi seperti ini? Di atas angin. Karena apa? Sudah enggak punya jamaah ibaratnya, enggak punya kesempatan lagi. Di Taif ditolak, diusir, dilempari batu. Kembali ke Mekah, beliau memulai dakwah sembunyi-sembunyi lagi, mendatangi kabilah-kabilah.
Mereka menolak. Ya, tahun 11 ada 6 orang dari Yathrib, 6 orang pemuda nerima dakwah beliau. Tidak dinyana-nyana, ternyata mereka inilah yang nantinya akan sebagai pembuka kota Madinah. 6 orang dari Yathrib ini. Terus berlalu beberapa tahun 8 Hijriah, Nabi bersama kurang lebih 10.000 pasukan berhasil menaklukkan Mekah. Itu juga terjadi di bulan Ramadan. Inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Dan saat pertolongan Allah datang, ya, idza jaa nasrullahi wal fath, bila datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu lihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohon ampunlah kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia maha penerima taubat. Kenapa di sini Allah tidak mengatakan bersyukurlah? Bukankah ini nikmat besar? Setelah Fathu Mekah, Mekah bisa ditaklukkan, Nabi yang menguasai kota Mekah, jadi Madinah, Mekah dalam kontrol Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Terus menang dengan kekuatan penuh, alias apa? Enggak ada perlawanan berarti. Mereka takluk, tunduk. Ya, enggak seperti sebelumnya mereka merasa sombong, merasa angkuh, ya, merasa di atas angin. Ketika Nabi datang bawa pasukan itu, enggak berani melawan mereka. Tunduk semuanya. Abu Sufyan bahkan masuk Islam, Abu Sufyan, pemimpin kafir Quraisy. Hindun istrinya juga masuk Islam. Ya, rata-rata mereka, ya, mengakui tentang kekuatan Nabi alaihi salatu wassalam, kehebatan Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya orang-orang kabilah-kabilah di pinggiran Arab itu, mereka itu wait and see, nunggu ngeliat. Ya, jadi kalau nanti akhir perseteruan antara Quraisy dengan Muhammad itu dimenangkan Muhammad, mereka akan berbondong-bondong masuk Islam. Makanya setelah Fathu Mekah berbondong-bondong enggak masuk Islam. Ini namanya perubahan enggak namanya? Perubahan. Ya. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tapi kalau nanti akhir kesudahannya Quraisy yang menang, oh berarti Muhammad itu hanya mengaku-ngaku sebagai nabi. Setelah mereka tahu Nabi Muhammad yang memenangkan, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Ini perubahan yang besar. Ya, tak selang berapa lama pada waktu Haji Wada, ya, pada waktu Haji Wada tahun 10 kenabian 10 Hijriyah, jumlah kaum muslimin melonjak drastis. Nah, ratusan ribu atau 100.000 lebih sekian. Padahal tadinya kekuatan pasukan Nabi 10.000. Besar sekali kan? Signifikan. Ini perubahan yang dibawa lewat Fathu Mekah, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan beliau bersyukur, tapi apa? Bertasbih, bertahmid, istighfar. Maka Nabi memperbanyak dalam rukuk dan sujudnya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika, ya, subhanakallahumma tasbih, wa bihamdika, ya, tahmid, Allahumma ighfirli, istighfar. Nabi memperbanyak rukuk sujud baca ini, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah. Terus Bapak Ibu sekalian rahimahullah wa iyyakum, tidak bisa kita bahas semua ya, karena lumayan banyak saya buat makalah ini. Terus tentang faedah sirah Ramadan ini, sirah mengajari kita bahwa Ramadan itu bulan ibadah yang menguatkan tanggung jawab. Ya, jadi tanggung jawab kita sebagai umat Nabi SAW dikasih warisan dua, Quran dan Sunnah. Sebagai umat yang baik, harusnya kan kita tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab kita apa? Kita jaga itu Al-Quran. Bukan cuma dijaga di rak, ditaruh yang rapi, nggak ada debu yang nempel. Bukan gitu bentuk menjaganya. Bentuk menjaga Al-Quran ya dengan dibaca, dipahami, diamalkan. Itu tanggung jawab kita terhadap Al-Quran.
Ya. Terus demikian pula pada waktu perang Badar, pada waktu Fatu Mekah, ini menunjukkan bahwa meskipun lapar, fisiknya lemah, tapi mereka tetap berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Spirit ini yang harusnya kita tumbuhkan dalam diri kita. Puasa Ramadan bukan momen untuk berleha-leha, bukan momen untuk kemudian seseorang beralasan ini kan pas puasa, sehingga apa, kegiatannya, tanggung jawabnya, amanah yang diberikan kepadanya itu diabaikan, ditelantarkan. Sebagai kepala rumah tangga, dia ini pas baru puasa, ini mau kerja apa ini misalnya, ya nggak ada. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Terus Al-Quran membenahi arah hati. Badar melatih keteguhan saat diuji, dan Fatu Mekah melatih adab saat menang. Maka ukuran Ramadan bukan hanya padatnya ibadah, tapi bertambahnya amanah, meluasnya kebaikan, dan makin terjaganya akhlak. Jika Ramadan membuat kita lebih disiplin, lebih sabar, lebih bermanfaat, berarti madrasah itu berjalan. Jika tidak, berarti yang berubah baru suasana, belum sampai menjadi kebiasaan. Dari gambaran sirah besar ini, kita turunkan menjadi latihan jiwa yang paling dekat. 3 madrasah jiwa yang dibentuk puasa. Madrasah kejujuran, yang kedua madrasah pengendalian diri, dan yang ketiga adalah madrasah amanah. Ya, madrasah kejujuran, madrasah pengendalian diri, dan madrasah amanah. Itu kalau kita turunkan ke yang lebih spesifik, madrasah apa yang mesti kita jaga di bulan Ramadan. Kalau tadi masih kerangka umum, kerangka besarnya, yang lebih spesifik adalah ya penjagaan amaliyah di bulan Ramadan. Yang pertama tentang kejujuran. Jadi puasa melatih kejujuran saat tidak ada yang mengawasi. Ya. Alam ya'lam bi annallaha yara, tidaklah ia mengetahui Allah maha melihat. Bisa saja seseorang itu berbuat menyimpang. Ya. Entah makan, entah minum, entah berbuat dosa tanpa dilihat oleh manusia. Tapi hendaklah kita jujur bahwa sebenarnya puasa itu apa sih? Ya. Makna puasa yang benar seperti apa sih? Kalau hanya cuma sekedar selesai ya, berpuasa di mata manusia, intinya nggak makan, nggak minum dari waktu tadi, ini berarti belum benar. Ya, adalah jujur. Terus seperti sabda Nabi SAW, man lam yada qaula zur wal amal bi falaysa lillahi haja fi ayyada ta'ama wa syarabahu. Siapa tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Maka kejujuran puasa bukan hanya pada perut. Oh ya betul, perutnya jujur, nggak makan apa-apa, nggak diisi apa-apa, ya. Tapi juga kejujuran pada lisan, kejujuran pada sikap. Ya. Bila kita lebih hati-hati ketika berbicara, lebih bersih saat sendiri, lebih cepat menahan diri, ya, saat nafsu nggak terkendali, maka ini adalah bentuk kejujuran yang benar. Ya, spektrumnya lebih luas, ya, kejujuran itu tidak cuma jujur perutnya, tapi juga jujur lisannya, jujur matanya, jujur telinganya dari hal-hal yang akan membatalkan atau mengurangi ibadah puasa. Terus pengendalian diri, puasa tidak hanya menahan perut, tapi juga menahan ya segala sesuatu yang wajib ditahan selama berpuasa. Asyamu junnatun fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yajhal. Puasa itu perisai. Jika seorang dari kalian sedang puasa, jangan berkata keji, jangan bertindak bodoh. Laisa syadid bisyura'ah. Bukan orang kuat itu orang yang pandai gulat, tapi yang mampu menguasai diri saat marah. Dan seringkali ketika puasa ya dikontrol diri kita, ya. Entah saat kita di jalan melihat rame, ya, antrian, ini kan latihan mengontrol diri, termasuk mengontrol diri ketika melihat istri kita keliru, anak kita keliru. Bisakah kita mengontrol diri? Ya.
Termasuk melihat sesuatu, seringkali orang ya tersulut emosi sedikit saja bisa sampai membunuh orang. Ini karena apa? Kontrol pengendalian dirinya itu lemah. Ya, atau mungkin sudah dol gitu ya. Kontrolnya sudah dol. Cuman ditegur sedikit aja terus nyawa melayang. Ya. Ini kan zaman sekarang ini banyak orang keluar kontrol dirinya itu sangat lemah. Padahal mungkin secara fisik jago gulat, jago gelut. Bahkan seringkali yang sering gelut mereka-mereka yang belajar bela diri enggak? Iya toh? Yang sering gelut dan mudah terpancing emosi, biasanya mereka-mereka yang tiap harinya juga bergelut dengan ya itu tadi seni bela diri atau yang lain. Bukan untuk memojokkan mereka, enggak, biasanya, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka-mereka yang memang lemah penjagaan dirinya, mudah marah. Maka Nabi SAW ketika ada sahabat yang meminta nasihat, la taghdab, jangan marah. Loh, di zaman Nabi loh ada sahabat minta nasihat, Nabi cuma ngomong la taghdab, jangan marah. Faqarrar miraran, la taghdab, dia ulangi lagi, ausini, beri aku wasiat. La taghdab, beri aku wasiat. La taghdab. Diulang pertanyaan, diulang jawaban yang sama. Ini menjelaskan. Kemudian dia sadar, oh ternyata dari kalimat la taghdab itu kalau diurai panjang banget itu. Makanya kalimat Nabi itu jami, singkat, padat, menyeluruh. La taghdab itu menyangkut apa? Ya, hiasi dirimu dengan perkara-perkara amalan-amalan yang menjauhkan kau dari marah. Lebih sabar, ya, lebih tawadu. Karena biasanya orang marah itu kan karena merasa diri tinggi, gitu kan? Terus kemudian ketika marah, lakukan hal-hal yang akan mengurangi marahnya, entah dengan diam atau entah dengan pergi. Orang kalau marah itu kalau dikasih kesempatan ngomong, wih, dihabis-habisin itu orang itu, ya enggak? Diomongin macam-macam, ya. Atau kalau dia enggak pergi, kalau di situ terus, maka orang kalau marah itu disuruh pergi itu susah enggak? Susah, ya. Kalau bisa melakukan kontrol diri, ya tadi sebelum marah hiasi akhlak mulia, ketika marah juga lakukan adab-adab yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu sangat luas pembahasannya. Itu satu hadis sendiri. Terus madrasah amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi puasa itu mendidik amanah tetap berjalan. Kalau kita punya tanggung jawab istri dan anak, jangan kemudian karena alasan ini pas puasa, nafkahnya libur dulu ya. Nafkahnya libur dulu. Sehingga apa? Istri yang harus kerja, harus nambah istilahnya penghasilan. Ini kan kasihan. Nah, suaminya biasanya kerja sebelum Ramadan bisa, tapi setelah Ramadan alasannya ini pas puasa. Kalau tak paksa kerja nanti khawatir tidak mampu. Cuman khawatir tidak mampu sehingga keluarga terbengkalai. Ada yang seperti ini. Amanah ya amanah. Ya. Terus dan amanah itu banyak. Sholat itu amanah enggak? Amanah. Amanah itu ada yang kaitannya dengan hak Allah, ada yang kaitannya dengan hak makhluk. Jangan cuma dianggap amanah itu cuma haknya manusia aja. Ya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian menunaikan amanah kepada yang berhak. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ard wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah berikan amanah langit, bumi, gunung. Allah tawarkan itu mereka nolak. Bukan karena membangkang tapi khawatir enggak bisa menunaikan amanah itu. Ya, kemudian dipikullah oleh manusia, sungguh manusia zalim, sangat jahil. Nah, ketika orang puasa kok enggak sholat, berarti dia enggak amanah. Ya enggak? Ada enggak orang puasa tapi enggak sholat? Ini enggak amanah. Ya. Orang menunaikan satu amanah
mengabaikan amanah yang lebih besar. Orang sholat taraweh, ini memang amanah sholat, tapi meninggalkan sholat subuh berjamaah. Ini juga nggak baik. Ini nggak tepat dalam menunaikan amanah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Tentang Ramadan dan Al-Quran, terus pusat perubahan, terus buah puasa yang terlihat dari akhlak sosial. Ya, ini mungkin bisa tuh baca-baca. Ya. Ini kurang lebih 3/4 yang saya sampaikan. Masih tinggal 1/3 lagi, bisa jangan baca kembali. Ya. Ini yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang keadaan kita lebih baik. Kita memohon kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan wa anta radin anna. Ya Allah, sampaikan kami kepada Ramadan dalam keadaan Engkau ridha kepada kami. Wa inna fihi ala siyami wal qiyami wa ghaddil basari wa hifdzil lisan. Tolonglah kami di dalamnya untuk berpuasa dan menegakkan qiyam, menundukkan pandangan dan menjaga lisan. Warzuqna fihi qalban khashian wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Karuniakan kepada kami hati yang khusyuk, amal yang Kau terima, rezeki yang halal lagi baik. Ya. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa hudana ila ma tuhibbu wa tarda. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, cahaya dada kami, dan penuntun kami kepada apa yang Kau cintai dan Engkau ridai. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang menjadi penjaga urusan kami. Perbaikilah dunia kami yang menjadi tempat kehidupan kami. Perbaikilah akhirat kami yang kepadanya kami akan kembali. Ya Allah, Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li ahlina wa liman lahu haqqun alaina. Ya Allah, ampunilah kami, kedua orang tua kami, keluarga kami, dan orang yang punya hak atas kami. Waj'alna fi ramadana min utaqaika minan nar. Jadikan kami di bulan Ramadan termasuk orang-orang yang Kau bebaskan dari api neraka. Wakhtim lana bil husna wa tawaffana wa anta radin anna. Tutuplah kami dengan husnul khatimah, wafatkan kami dalam keadaan Kau ridha kepada kami. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان